Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bersama saya Mas Rifudin di channel Walid Alami, channel yang senantiasa memberikan edukasi, pembelajaran, tentunya didasari dengan hasil daripada pengalaman, referensi-referensi yang ada, serta karya-karya ilmiah, serta berbagai macam disiplin ilmu yang kita gabungkan, yang tentunya ini semua bertujuan bagaimana mencegah kesalahan yang besar sehingga bisa diminimal mungkin, agar tentunya kita yang berkecimpung di dalam usaha budidaya walet tidak mengalami yang namanya kegagalan atau stagnan. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai budidaya walet yang berhubungan dengan iklim mikro. Tentunya di sini perkaranya hanya sederhana, tapi besar manfaat faidahnya. Tentunya ini akan berpengaruh juga nanti kebenaran data yang akurat yang kita dapatkan. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan data yang akurat maka kita butuh ketelitian. Contohnya yang kita bahas kali ini adalah mengenai iklim mikro daripada budidaya walet. Kita tentunya semua kebetulan yang menyimak mungkin budidaya walet ini, channel ini, kebetulan yang menyimak, ada mungkin yang baru mengumpulkan referensi pengetahuan untuk memulai usaha, ada juga mungkin yang sedang berjuang, sedang membangun, berjuang untuk keluar dari yang namanya kegagalan, dan mungkin para senior tentang budidaya walet. Jadi tema yang kita bawa kali ini yaitu mengenai iklim mikro. Saya di sini hanya menyampaikan bagaimana ketelitian kita dalam mengecek suhu ruangan di RBW kita. Ya tentunya dengan menggunakan alat yang namanya termohygrometer. Tentunya alat ini sudah tidak asing lagi dan bukan sesuatu yang baru untuk digunakan dalam budidaya walet. Memang perkara ini kelihatannya sepele tapi sangat fatal jika kita tidak betul-betul memperhatikannya, bahkan sampai kita mengabaikannya, ini bisa menjadi sangat fatal. Karena iklim mikro, suhu kelembaban, ini merupakan bagian dari 4 yang terpenting dalam usaha budidaya walet. Pertama lokasi, kemudian tata ruang tentunya yang berhubungan dengan RBW, internal gedung, yang ketiga adalah suhu kelembaban, dan yang keempat adalah suara. Suara kita tempatkan di poin terakhir. Jadi teman-teman semua, bagaimana sih cara mengukur suhu di RBW kita dengan alat yang namanya termohygrometer itu yang benar dan akurat? Tentunya sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh si burung walet. Sederhana saja cara mengukurnya. Jadi di sini saya akan sampaikan alasannya apa gitu. Alasannya apa? Oke, kita langsung mulai. Jadi cara yang benar meletakkan pengukuran dengan alat termohygrometer yang baik dan benar adalah meletakkannya tidak lebih daripada 1 meter di bawah plafon sirip, atau di bawah lantai sirip, atau di bawah sirip. Kalau saya, sepengalaman saya, sekebiasaan saya mengambil rata-rata di 70 cm di bawah sirip. Tentunya teman-teman semua ingin tahu apa alasannya. Alasannya adalah karena 1 meter di bawah sirip adalah bagian kecenderungan walet untuk terbang. Pada saat terbang bersamaan, pada saat terbang ingin kawin, pada saat terbang walet lagi bermain-main, maka dia tidak jauh dari 1 meter di bawah sirip. Sekalipun itu walet baru masuk, ya kan, dia tidak jauh daripada 1 meter di bawah sirip. Jadi teman-teman semua,
Itulah alasan kenapa saya menjadikan ini sebagai standar baku saya dalam setiap penanganan gedung-gedung RBW yang saya tanganin. Itu cara pengukurannya. Kenapa tidak diletakkan di dinding? Tentu tidak bisa, karena dinding ini sangat berpengaruh dengan cuaca di luar maupun cuaca di dinding itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan keakuratan. Jadi kenapa tidak di lantai? Lebih-lebih lagi di lantai, apalagi di lantai ada kolam. Tentu ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa inilah ukuran suhu kelembapan di dalam sebuah RBW yang lebih akurat. Jadi intinya gini, minimal di dalam RBW kita ambil 2 sampel di jam dan suhu yang sama di hari yang sama, di tengah dari nesting room dan 1 meter daripada dinding di nesting room. Kita ambil persamaan rata-rata. Bila di tengah adalah suhunya 28, bila di pinggir suhunya adalah 29, maka kita ambil rata-rata adalah 28,5. Itulah suhu di dalam, ya kan? Terus bagaimana dengan suhu di luar? Ya, tentu juga kita pada saat jam dan hari cuaca yang sama, pada waktu yang sama juga kita mengambil suhu di luar gedung. Suhu di luar gedung. Bila di luar ternyata suhunya 32, artinya antara luar gedung dengan di dalam gedung ada perbedaan 3,5 derajat Celcius perbedaan suhunya. Demikian juga kelembapan. Jadi teman-teman semua, ini untuk mengetahui kapan kita harus mengontrol, memperbaiki suhu di dalam gedung kita, cukup dengan mengetahui suhu di luar. Karena kita sudah tahu perbedaan rata-ratanya. Lebih baik lagi bila kita ambil ada interpolasi gitu. Ternyata 28,5 kita ambil 29 lah, artinya 3 derajat saja. Nah ini boleh, itu lebih bagus. Artinya kita lebih teliti lagi untuk lebih menjaga-jaga. Demikianlah perbandingan daripada pengaturan cara mengambil sampel suhu di luar dan di dalam untuk mengetahuinya. Kemudian alat ini jangan kita simpan di dalam gedung RBW dalam cukup waktu yang lama. Cukup pada saat kita pengambilan sampel suhu saja, mungkin berapa hari atau pada hari itu saja dengan berapa titik. Kemudian termohygrometer ini kita ambil, kita bawa keluar dari ruangan nesting room, kita simpan di luar, lepas baterainya, dan kita simpan dengan baik. Karena apa? Alat termohygrometer ini bila kita simpan dalam waktu yang lama di dalam gedung, dia akan rusak dan keakuratannya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Makanya cukup beli satu kali, tapi kita bisa pakai berkali-kali. Jangan simpan di dalam gedung dalam waktu yang lama alat tersebut. Jika tidak sudah digunakan lagi, maka lebih baik disimpan di luar. Jadi demikianlah teman-teman semua petunjuk dari saya mengenai bagaimana cara mendeteksi kebenaran suhu yang lebih tepat di dalam sebuah bangunan RBW. Tentunya kita harus tahu juga bahwa suhu yang diizinkan di dalam RBW adalah antara 25 hingga 29. Ada yang mengatakan 27 hingga 29. Terus suhu kelembabannya antara 75 hingga 95%. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat. Bertambah lagi pengetahuan kita semua. Doakanlah senantiasa saya selalu sehat selalu, sehingga saya bisa selalu berbagi kepada teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya ada menyimpan nomor HP saya di deskripsi. Mohon maaf buat teman-teman semua, mungkin ada pelayanan saya yang terlambat. Tolong diinformasikan kembali dengan mengingatkan saya. Setiap pertanyaan insya Allah yang masuk di WA saya akan balas. Kemudian dan saya akan meresponnya. Lengkapi data jika ingin dilayan dengan cepat, karena saya akan melayani data-data yang masuk di WA saya atau di Telegram saya yang sudah menurut saya lengkap dan saya bisa bahas. Semakin lengkap data yang diberikan kepada saya, maka saya akan semakin mudah mengetahui di mana letak permasalahan saya. Jadi saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua
Setiap data yang masuk itu adalah ilmu buat saya. Setiap data yang masuk dari teman-teman semua adalah perbendaharaan ilmu buat saya. Dan itu saya sangat berterima kasih. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semua.